semua waktu ya teman, semua waktu atau tempat yang dimuliakan di dalam Islam, seperti bulan Ramadan, itu kan, bulan 4 Hurum. Nah sekarang bulan Ramadan plus bulan 4 Haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, yang jelas mulia ini, itu setiap kebaikan atau amalan yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Kenapa? Karena mulia. Sebagaimana Masjidil Haram. Ya, kita tahu kan bahwa kalau kita sholat di Masjidil Haram itu pahalanya akan dilipat gandakan dengan kelipatan yang sangat luar biasa. Ya enggak? Makanya kalau kita sholat di Masjidil Haram sekali, maka pahalanya dilipat gandakan menjadi 100.000 pahala. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad ya, dari sahabat Jabir, bahwa pada intinya Nabi itu bersabda, sholat di Masjidil Haram itu pahalanya lebih utama daripada 100.000 lipat dari pahala sholat di masjid lain. Afdalu min mi'ati alfi sholat. Jadi lebih baik daripada sholat di masjid lain. Berapa? Alfi ya, mi'ati alfi sholat. Seperti 100.000 lipat sholat di masjid lain. Jadi dahsyat nih. Bulan Hurum, bulan mulia. Masjidil Haram, masjid yang mulia. Sehingga apapun yang dimuliakan, pasti ada kelipatan pahala di sana. Jadi, jika kita sholat di masjid lain, itu kan tadi jelas pahalanya 1 ya. Jika kita sholat di masjid lain, pahalanya 1. Tapi jika kita sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000. Bang Jack, ahlan ya. Nah, 100.000 ini kan perbandingan yang sangat jauh. Perbandingan yang sangat jauh banget nilai pahalanya. 1:100.000. Kalau kita sholat di rumah, pahalanya 1. Sholat di masjid berapa? 27. Ya enggak? Tapi itu juga dikejar tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dek, ya ahlan. Itu dikejar oleh orang-orang pencari pahala. Mereka lebih sering sholat di masjid daripada di rumah. Kenapa? Mereka ngerasa rugi kalau di rumah. Cuman 1 gajinya. Istilahnya cuma 1, kalau di masjid 27 gajinya. Kalau diuangkan, misalkan kalau di bahasanya atau istilahnya diuangkan, istilahnya tuh kayak kalau sholat di rumah itu 1 juta pahalanya, kalau di masjid 27 juta. Makanya mereka berbondong-bondong, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk sholat di masjid. Belum pahala melangkahkan kakinya kalau jauh. Dekat jauh makin besar pahalanya. Ya, satu langkah menggugurkan dosa, 1 langkah menaikkan derajat atau menjadi pahala. Ini tuh bukan 27. Terus berapa? 100? Bukan. 1.000? Bukan. 5.000? Bukan. 10.000? Bukan. Terus berapa? 100.000 lipat. Berarti nih, kalau kita sholat di rumah tadi kan, kalau diuangkan ya, kalau diistilahkan uang, gaji kita 1 juta. Teman-teman, kalau misalkan kalian kerja per hari 1 juta, tapi kalau di tempat lain per hari 27 juta, kira-kira kalian mau pindah nggak kerja? Kalau saya mau pindah, saya mah nggak akan munafik, saya pindah. Kenapa? Ya dia jelas-jelas 27 juta gajinya, sehari kerjaannya sama, capeknya sama, ya. Atau beda tipis lah, kalau ada capek yang lebih ya wajar, gitu kan. Cuman melangkah doang ke masjid misalkan, itu udah beda 27, 1 juta banding 27 itu jauh. Nah ini bukan 27 bandingannya, 100.000 bandingannya. Jadi kalau orang sholat di Masjid Indonesia misalkan sekali, pahalanya 1. Tapi kalau dia di Masjidil Haram, walaupun cuma sekali sholat, seperti 100.000 kali sholat. 100.000 kali sholat, bayangkan. Makanya sangat mulia itu Masjidil Haram. Ya saking mulianya ya tadi, tempat itu kalau digunakan untuk ibadah maka dilipat gandakan. Afdalu min mi'ati alfi sholat. Nah, jadi misalkan gini teman-teman. Misalkan pahala itu diistilahkan dengan uang lagi nih, dengan uang ya, diistilahkan dengan uang. Tadi berapa pahala kalau di masjid lain? 1 ya. Tapi kalau di Masjidil Haram berapa? 100.000. Nah sekarang kita coba istilahkan dengan istilah uang. Supaya lebih paham kan, kita kalau dengar kata uang kan lebih mudah memahami, langsung tiba-tiba encer kalau dengar kata uang nih. Misalkan gini, ya, kalau kita sholat sekali di masjid lain, pahalanya 1 rupiah. 1 rupiah. Tapi kalau di Masjidil Haram berapa pahalanya? 100.000
rupiah. Nah, berarti jika misalkan sholat di masjid lain nih, berarti jika misalkan kita sholat di masjid lain, pahalanya 1.000 rupiah, maka di Masjidil Haram berapa? Berarti 100 juta rupiah. Dari mana hitungan 100 juta itu? Dari mana? Dari 1.000 dikali 100.000. Jadi sejuta, 100 juta. Terus, apabila misalkan kita di masjid lain pahalanya 100.000 rupiah, lalu berapa di Masjidil Haram? Berarti 100.000 dikali 100.000. Berapa? Pahalanya 1 miliar rupiah. Itu baru sekali sholat. Kalau diuangin nih, kalau istilahnya diganti dengan uang. Ajib. Istilahnya gini, kita sholat di masjid lain atau di masjid Indonesia, sekali sholat dikasih uang 100.000. Ya enggak? Sekali sholat dikasih uang 100.000. Tapi kalau di Masjidil Haram, sekali sholat dikasih berapa tadi? 10 miliar. Koper tuh, kita bawa koper ke masjid. Itu baru sekali sholat. Ini bukan dusta, ini hadis sahih. Ini tuh hadis sahih. Riwayat Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad dari sahabat Jabir. Cuman kita di sini kadang-kadang tidak melihat secara seksama hadis ini. Tapi kalau kita lihat secara seksama, ternyata hadis ini dahsyat. Karena membuat kita menjadi berpikir, oh, ternyata pahalanya sejauh itu ya. Nah, itu di Masjidil Haram. Gitu. Yuk, masih kita uangkan supaya lebih mudah memahami. Karena kalau berbicara uang, mau laki-laki atau perempuan, tua muda, mudah mencerna kalau kita analogikan dengan money, pulus atau uang. Ya, nah, itu jika sekali sholat loh. Jadi, jika kita sekali sholat di Masjidil Haram, kalau diuangkan, kalau istilahnya diuangkan, berarti seperti dapat pahala uang 10 miliar rupiah. Kalau 5 kali sholat gimana? 5 waktu sholat. Ya hitung aja 10 kali 5. Berarti kalau 5 kali sholat wajib, kita dibayar 50 miliar. Pulang ke Indonesia jadi miliarder. Tapi pahala Allah lebih gede daripada uang. Ketika Allah menjanjikan pahala, demi Allah, pahala lebih gede daripada uang. Dengan nominal uang aja kita udah hilang. Yang Allah tawarkan itu pahala. Yang jauh lebih dahsyat. Ya enggak? Nah, makanya kita harus lebih semangat di bulan ini nih, bulan Dzulhijjah ini nih. Karena pahalanya dahsyat. Gitu kan? Nah, berarti sekali lagi tadi kalau kita 5 kali berarti 50 miliar. Nah, apalagi jika ditambah dengan sholat sunnah. Waduh, kita sekarang tinggal di Masjidil Haram. Bukan tinggal ya, kita ke Masjidil Haram. Terus kita sholat 5 waktu di sana. Ditambah sholat sunnah di sana. Sholat taubat di sana, sholat duha di sana, bahkan sholat tahajud di sana, bahkan iktikaf di sana, bahkan baca Quran di sana. Kebayang nggak kira-kira berapa ratus miliar, bahkan bisa jadi berapa triliun pahala yang kita dapatkan semalam aja kalau istilahnya diuangkan. Ini dahsyat. Makanya hanya orang bodoh yang tidak punya cita-cita pergi ke Masjidil Haram. Punya dong cita-cita. Harus ada keinginan, ya Allah, undang saya untuk menjadi tamumu. Undang saya untuk bisa berhaji dan umroh. Saya ingin sholat di Masjidil Haram. Walaupun cuma sekali pahalanya 100.000. Haji. Jangan ingin berlibur keliling dunia ke negara lain. Ke Masjidil Haram. Keinginan kita. Karena pahalanya dahsyat. Nah, kenapa sih Masjidil Haram itu pahalanya dahsyat? Karena mulia. Haram. Nah, Masjidil Haram. Masjid yang mulia. Nah, 4 bulan haram atau 4 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab ini merupakan bulan mulia. Sehingga sesuatu yang mulia justru di sini pasti akan dilipat gandakan dari bulan-bulan biasa. Maka pahalanya sekali lagi akan dilipat gandakan. Entah itu sama seperti Masjidil Haram, yakni 100.000 kali lipat, atau bisa kurang, atau bisa jadi lebih dari 100.000 kali lipat kalau kita sholat di bulan ini. Kita sholat di bulan ini nih, sholat. Bisa jadi pahalanya sama seperti sholat di Masjidil Haram, karena sama-sama mulia. Bahkan bisa jadi lebih loh. Nah ini yang, makanya jangan sampai bulan ini berlalu, tapi kita tidak memaksimalkan bulan ini untuk ibadah. Rugi sekali. Rugi banget. Mumpung benar-benar dilipat gandakannya gila-gilaan. Meskipun ya wallahu alam kita nggak tahu berapa kali dilipat gandakannya, tetapi kalau kita melihat kias kepada pahala sholat di Masjidil Haram, maka di sini ada sebuah angka 100
ribu, 100 ribu lipat. Ya, maka kita bisa di sini permisalkan atau kiaskan atau tamsilkan. Berarti bisa jadi kalau kita sholat sekali di bulan 4 hurum ini atau Dzulhijjah ini, pahalanya bisa sama seperti sholat di Masjidil Haram, bahkan bisa lebih. Ajib ini. Maka kalau kita belum mampu untuk ibadah sholat di Masjidil Haram karena jauh, perlu modal, perlu dana, atau belum bisa haji umroh, maka gunakan 4 bulan haram ini sebagai kesempatan meraih pahala seperti pahala ibadah di Masjidil Haram. Gunakan. Bahkan sekali lagi pahalanya bisa kurang atau bisa lebih dari 100 ribu lipat pahalanya. Nah, jadi apapun bentuk amal yang kita lakukan di 4 bulan mulia ini, semuanya akan dilipat gandakan. Baik itu sholat, puasa, sedekah, baca Quran, atau apapun itu. Contohnya, jika kita bersedekah di bulan-bulan ini 10 ribu aja ya, 10 ribu perak aja, maka kita seperti bersedekah sebesar 1 miliar. Buait sedekah sekarang 10 ribu. Di bulan ini, di bulan Dzulhijjah ini, maka seperti bersedekah 1 miliar. Aduh, Buait dermawan banget sih sampai bisa sedekah 1 miliar gitu. Di bulan biasa kita mungkin belum mampu bersedekah sebanyak itu. Maka di bulan ini cukup dengan 10 ribu karena akan dilipat gandakan. Ya, terlihat 10 ribu, tapi dalam catatan amal kebaikan kita, malaikat mencatat si fulan sudah bersedekah 1 miliar. Itu sekali sedekah. Bayangkan kalau tiap hari selama sebulan kita sedekah 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu. Berapa? 30 miliar. Masya Allah. Ya, jika sedekah 100 ribu gimana? Jangan 10 ribu deh Ustaz, saya kan punya uang nih. Berapa? 100 ribu. Kalau misalkan saya sedekah 100 ribu jadi berapa? Ya dikali aja. Ya, dikali aja. Berarti 100 ribu dikali 100 ribu. Berapa? 10 miliar. Masya Allah, 10 miliar. Jadi kalau kita sedekah di bulan ini dengan uang 100 ribu, seperti bersedekah 10 miliar. Kalau sejuta, gimana sejuta? Jadi kalilah sejuta dikali 100 ribu. Berarti berapa? 100 miliar. Ya enggak? Ya sejuta, ya 100 miliar, bener. 100 miliar kan? Ajib. Pernah nggak kita sedekah 100 miliar? Kalau belum pernah, maka bulan ini adalah bulan yang tepat untuk kita berinvestasi menanam pahala sebanyak-banyaknya. Ya, kita lanjutkan. Contohnya lagi nih, contoh supaya semangat nih, supaya semangat. Jika kita bersedekah 1 potong kue aja, 1 potong kue, maka seperti bersedekah 100 ribu potong kue. Jika kita bersedekah 1 biji gorengan, apa tuh gorengan apa sih? Goreng pisang ke, atau bakwan ke, itu sama seperti kita sedekah 100 ribu gorengan, 100 ribu. Jika kita bersedekah 1 gelas air nih, 1 gelas air mineral, maka sama seperti kita bersedekah 100 ribu gelas air mineral. Atau sekitar berapa? 48 kan? 48, satu dus itu kan 48 fiskes ya. 1 dus itu 48. Jadi kurang lebih ada 2 juta lah. 2 jutaan lah ya. Ada kurang lebih 2 juta dus dalam kalau 100 ribu gelas itu. Berarti kalau kita bersedekah 1 gelas air mineral aja di bulan ini, atau di 4 bulan hurum, maka seperti bersedekah 2 juta dus, bayangkan. 2 juta dus. Yang isinya kalau dikumpulkan sekitar 100 ribu gelas. Masya Allah. Jika berpuasa sunnah di bulan-bulan ini, sehari aja, berarti sama seperti kita berpuasa 100 ribu hari. 100 ribu hari. Ajib. Kalau kita menolong orang lain sekali aja, maka seperti menolong orang 100 ribu orang. Jika kita tersenyum sekali aja nih, sekali tersenyum kepada satu orang, maka dihitung seperti tersenyum kepada 100 ribu orang. Sekarang nih kita datang ke pengajian nih kalian nih. Sekali datang ke pengajian di bulan ini, seperti sudah datang ke 100 ribu pengajian. Ajib, kapan lagi kita dapat kelipatan pahala yang dahsyat seperti ini? Kalau nggak dimanfaatkan, rugi benar. Hanya orang-orang bodoh dan orang-orang yang sangat merugi yang melewatkan keutamaan bulan ini. Karena sekarang kita ada di bulan itu masalahnya. Yang lalu bulan Dzulqa'dah kan sudah terlewat kan? Nah sekarang bulan Dzulhijjah, bulan kedua ini. Maka jangan sampai dilewatkan lagi. Yang bulan kemarin kita sia-siakan, bulan ini jangan disia-siakan.
Ini belum ngebahas 10 awal bulan Zulhijjah, belum. Ini masih jauh. Ini baru ngomongin 4 bulan hurum, bulan mulia. Karena kalau sudah ngebahas 10 awal di bulan Zulhijjah, wah, lebih dahsyat lagi itu, lebih gila lagi. Sampai para ulama itu kalau misalkan mereka masuk ke bulan Zulhijjah dan 10 hari awal, benar-benar senangnya luar biasa. Mereka aji mumpung untuk untuk beribadah dengan ibadah maksimal, mumpung dilipat gandakan dengan lipat gandaan yang dahsyat. Ya. Nah, sekali lagi, kalau kita datang ke pengajian seperti ini, insya Allah, kita seperti sudah datang ke 100.000 pengajian. Terus, misalkan para ibu nih, para istri, malam ini nih, di bulan ini, 1 kali melayani suami, dalam tanda kutip ya, 1 kali melayani suami, tercatat seperti 100.000 kali melayani suami. Wah, pahala melimpah ruah itu. Dakhala jannah dong, bisa jadi masuk surga kalau begitu, kalau Rasulnya ridho. Ya enggak? Nah, kalau misalkan kita zikir la ilaha illallah sekali aja, kita baca nih, la ilaha illallah, maka walaupun dibaca sekali, tapi catatan pahalanya seolah-olah kita sudah membaca 100.000 kali dalam satu waktu. Bagaimana kalau 2 kali yang dibaca, 3 kali yang dibaca, 4 kali yang dibaca? Makanya ini saya, kalau misalkan tidak ngebahas ini kayak rugi banget. Tidak menyampaikan ini rugi banget. Gitu kan? Makanya sekarang kita ngaji Sirah Nabawiyah nih, sekali malam ini dicatat seperti sudah 100.000 kali. Ajib. Ya nggak? Wah, ajib ini. Masya Allah. Allah itu maha baik. Allah memberikan kesempatan kita untuk memperbanyak pahala dengan waktu yang singkat. Makanya kan umat Rasulullah itu nggak sampai ratusan tahun, ribuan tahun. Puluhan tahun, 60, 70, tapi di waktu yang singkat itu banyak waktu-waktu yang kalau kita gunakan bisa melipat gandakan pahala. Nggak usah kayak di zaman Nabi Nuh yang sampai ribuan tahun, ya. Gitu. Nah, saya lagi nih, misalkan kita baca Quran, teman-teman. Kita baca Quran nih. 1 ayat yang kita baca, maka berarti seperti sudah membaca berapa? 100.000 ayat. Kalau kita membaca ayat Al-Quran 1 aja di bulan ini, maka kita seperti sudah membaca 100.000 ayat. Sedangkan seluruh jumlah ayat dalam Al-Quran itu, atau 30 juz itu, hanya 6.666 ayat. Atau mungkin menurut pendapat lain, 6.348. Ya. Ada juga yang berkata 6.236. Intinya, tidak sampai 100.000 ayat. 30 juz Quran itu, 1 kali khatam itu, tidak sampai 100.000 ayat. Cuman 6.000-an. Nah, ini dengan sekali membaca di bulan ini, pahalanya bisa sampai 100.000 ayat. Gini. Misalkan kita ambil nih, gitu. Misalkan kita ambil ayat Quran yang jumlahnya 6.666 ayat. Oke? Di dalam 30 juz atau di dalam sekali khatam. Jadi, sekali khatam atau dalam 30 juz itu, kita membaca 6.660 ayat. Maka, kurang lebih kita harus 15 kali khatam Quran dulu untuk bisa mencapai 100.000 ayat. Wow, ajib. Berarti jika kita membaca Al-Quran di bulan lain, berarti jika kita membaca Al-Quran di bulan lain, untuk sampai pahala membaca 100.000 ayat itu, kita harus 15 kali khatam Quran dulu. Baru bisa sama pahalanya seperti 100.000 ayat. Ini ajib. Makanya bulan ini bulan yang dahsyat. Aduh, kalau nggak dimanfaatin rugi banget, ya. Nah, itu tuh kalau membaca 1 ayat. Sekali lagi nih, supaya ingat nih. Kalau di bulan lain, kita ingin membaca 100.000 ayat, maka kita harus menghatamkan 15 kali khatam Quran. Baru mencapai 100.000 ayat. Tapi kalau di bulan ini, cukup baca 1 ayat, maka malaikat mencatat, si fulan telah membaca 100.000 ayat atau 15 kali khatam Quran. Itu baru 1 ayat. Bagaimana kalau ayatnya dibaca banyak? Misalkan nih, kita baca 7 ayat aja. Surat Al-Fatihah, kan Al-Fatihah 7 ayat ya. Nah, di bulan ini kita membaca surat Al-Fatihah, maka seperti kita membaca 700.000 ayat. Atau setara dengan 105 kali khatam Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi sih yang mau kita dustakan? Allah sangat sudah baik sama kita. Nih, kamu masuk surga. Nih, kamu pengen banyak pahala. Nih, aku kasih bulan yang mulia. Silakan beramal di bulan ini. Cuma 4 bulan. Istilahnya gitu. Misalkan gini. Ilustrasi dunianya misalkan. Saya banyak hutang nih. Jangan saya, nggak mau. Orang lain nih. Si B lah. Si B banyak hutang. Berapa? Ratusan juta. Terus sekarang kamu kerja di mana? Saya kerja di kantor A.
gajinya berapa? Cuma 3 juta. Berarti kalau pengen bayar hutang dengan gaji sekarang jauh, lama? Iya lama. Iya kok, besok ada waktu. Kalau kamu kerja di hari esok, maka gaji kamu bukan 3 juta. Berapa? 300 juta. Yang benar? Iya. Yang benar? Iya, 300 juta. Nah, maka dia pasti akan kerja di waktu itu. Karena gajinya 300 juta per hari lagi, bukan per bulan, per hari. Maka cukup beberapa hari, itu sudah bisa bayar hutang. Ya enggak? Sudah bisa beli rumah, beli mobil. Nah, kita dengan beberapa hari, kalau cerdas, kalau pinter, kita gunakan beberapa hari yang luar biasa ini, atau beberapa bulan yang luar biasa ini, untuk dapat ridho Allah. Kalau sudah dapat ridho Allah, surga dunia akhirat Allah berikan. Surga dunia akhirat Allah berikan. Ya, nah itu. Maka sekali lagi nih, jangan sampai amal ibadah dan semangat kita di 4 bulan ini sama dengan bulan-bulan biasa. Harus beda, harus lebih dahsyat, harus lebih ngegas, mumpung kita ada di bulan pelipat gandaan pahala yang sangat luar biasa. Nah,